mana yang sama kita satukan, yang tidak sama mana yang sama. Jadi gini Bu, yang pertama kan tadi ada beberapa kalimat rumpang, mungkin semuanya ibu-ibu dan bapak sudah mengisinya, atau kalimat rumpang berdasarkan cita-cita kita untuk murid kita. Jadi yang pertama saya mintakan kepada bapak yang laki-laki sendiri untuk membacakan hasil pemikirannya tentang kalimat rumpang. Yang pertama kita memikirkan murid semuanya aja Pak, baca. Itulah yang Bapak isi lalu ini kita kembali ya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang memiliki kecerdasan. Dan ketiga, di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah adalah tempat untuk menuntut ilmu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat menghasilkan lulusan yang berprestasi. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap murid dan individu adalah merupakan perspektif yang mendorong musik seperti yang disampaikan oleh pendidikan yaitu Mariam dan Terima kasih Pak Toha. Kemudian ada siap Bu? Kemudian ada siap Bu? Nah, saya minta bisa langsung berdiri dibaca di jawabannya. Ya, untuk Diana membacakan hasil dari pemikiran tentang cita-cita murid. Nomor 1 ya. Ya, Kita memimpikan murid-murid yang cerdas, terampil, kreatif, mandiri, terutama murid itu memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing, perbedaan-perbedaan yang unik. Nah, itu. Yang ketiga, di sekolah ini kita mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka di sini untuk belajar, dididik menjadi insan yang berkompeten dan memiliki akhlak yang mulia, cerdas dan terampil. Kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa memajukan pendidikan dan memotivasi murid untuk lebih maju. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. terima kasih Mas Prabu. Ya, selanjutnya saya mohon untuk Dela membacakan kalimat rumpang yang telah dituliskan. Ya. Yang pertama kita memimpikan murid yang belum bisa apa-apa, mulai dari baca, menulis, berhitung,
tanggung jawab kita di sini untuk menjadi anak itu yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tanggung jawab yang sepenuhnya pada guru waktu jam sekolah. Selebihnya tugas orang tua. Di sekolah dan kita mengutamakan disiplin dan aturan yang kita berikan terhadap anak-anak. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar bahwa peraturan dan disiplin yang ada di sekolah wajib kita berikan kepada anak-anak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk merubah anak yang tidak bisa merubah anak yang tidak bisa menjadi anak yang pintar, yang tidak bisa apa-apa, akhirnya anak itu pintar. Yang terakhir, kita dan warga sekolah dipahami bahwa anak tidak semua bakatnya sama. Tidak saya. Baik Bu, mantap. Terima kasih. Jadi tadi udah banyak perbedaan kan dari tiganya kita sudah ada perbedaan yang banyak juga yang sama. Kemudian selanjutnya saya mintakan kepada Ibu Anti untuk membacakan kalimat umpam dari cita-cita dari Ibu. Ya, jadi kita memimpikan murid-murid mungkin yang lebih beriman dan berakhlak mulia, yang bertakwa kepada Sang Pencipta, terus yang memiliki adat sopan santun, baik itu kepada teman sejawat, kepada guru atau orang tua, serta peduli terhadap lingkungan. Kita tahu bahwa guru di sekolah kurang peduli terhadap lingkungan, serta siswa yang cerdas memiliki kreativitas yang tinggi dan mandiri. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid itu memiliki karakter dan kemampuannya masing-masing, memiliki kelebihan, keistimewaan, dan bakat yang dapat kita gali, sehingga kita bisa dapat mengembangkan mereka dengan baik sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Di sekolah, kita mengutamakan siswa yang berpedoman pada pendidikan karakter. Terus kita dari segi pembelajaran, kita yang berpihak pada murid sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau murid poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka sadar ketika mereka berada di sekolah, mereka akan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang kaya, serta sarana-prasarana penunjang belajar yang kaya, serta mereka untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti ketika mereka di sekolah. Dan kita sebagai warga di sekolah ini yakin bahwa kita itu bisa membimbing mereka, bisa menuntun mereka, bisa memotivasi mereka untuk menggali potensi yang mereka miliki dalam mewujudkan cita-cita mereka. Kita poin ke-6, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi tidak ada siswa yang bodoh. Sebagai seorang guru, kita bisa mendorong mereka dan memotivasi siswa untuk mengembangkan bakat mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Ini saja. Ya baik Bu, terima kasih Ibu Anti. Selanjutnya saya mohonkan kepada Ibu Tionsi untuk membacakan kalimat umpam yang telah ada. Baiklah, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan berakhlak terhadap sesama dan memiliki adab serta sopan santun, peduli terhadap teman dan lingkungan, serta siswa yang cerdas dan kreatif. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak bangsa yang akan meneruskan pendidikan dan pengajaran yang layak, sarana dan prasarana menjunjung tinggi, belajar yang layak, serta mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan anak murid agar dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan anak didik kita masing-masing. Yang keempat,
murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memajukan pendidikan agar anak bangsa menjadi anak yang maju. Yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap murid itu dapat mencapai cita-citanya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Ya, baik, terima kasih untuk Chelsea. Selanjutnya untuk begini. Yang pertama, kita menunjukkan murid yang patuh dan sopan serta terampil. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah murid-murid yang memiliki karakter dan keunikan masing-masing. Di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik, saling toleransi satu sama lain. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga kebersihan sekolah adalah suatu kewajiban. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk mendukung dan membimbing murid agar menciptakan karakter yang baik. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa masing-masing murid memiliki keistimewaan dan bakat masing-masing. Terima kasih Bu. Ini selanjutnya untuk Ibu Maya. Baik, poin pertama, kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak mulia serta dapat mengembangkan bakat atau kelebihan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah amanah atau tanggung jawab yang harus kita didik dan bimbing agar menjadi anak yang cerdas serta berakhlak mulia. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak yang baik dan sopan santun serta dapat bertanggung jawab pada diri sendiri. Kemudian yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa terdapat beberapa peraturan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian selanjutnya kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan visi misi sekolah dan mewujudkan anak yang cerdas serta memiliki karakter yang baik. Yang terakhir, kita dan warga sekolah di sini paham bahwa setiap anak itu memiliki bakat, cara belajar dan kemampuannya masing-masing. Untuk itu kita harus menghargai dan mengapresiasi setiap perbedaan yang ada. Ya, baik, Bapak Ibu, terima kasih. Di sini saya juga akan membacakan. Jadi nanti dari semua ini kita akan simpulkan dari hasil diskusi kita. Di sini kalau yang pertama kita memimpikan murid, untuk saya sendiri di sini saya memimpikan murid-murid yang memiliki ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkarakter baik, motivasi belajarnya tinggi, serta mengembangkan diri sesuai dengan keinginan dan minat mereka. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah di sini saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang memiliki karakter dan keunikannya sendiri-sendiri yang dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan murid dan pembentukan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Dan selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa sekolah merupakan tempat untuk belajar yang menyenangkan serta gerbang untuk mencapai cita-citanya. Kemudian pertanyaan nomor 5, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan pembelajaran sesuai dengan karakter, minat, bakat, dan kemampuan murid. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain juga paham bahwa murid merupakan pribadi yang memiliki keistimewaan serta potensi masing-masing. Jadi mungkin tadi itulah tadi Bu untuk